Bahagia meski gaji kecil itu bukan teori kosong, tapi latihan harian. Dimulai dari pikiran, lingkungan, cara memaknai hidup, cara merespon realita, cara memperlakukan diri sendiri. Bukan soal seberapa besar uangmu hari ini, tapi seberapa besar hatimu menghadapinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih kena ke kehidupan sehari-hari orang berpenghasilan kecil tapi pengen tetap waras dan bahagia. Ke-25. Jangan biarin gaji kecil merusak harga dirimu. Banyak orang tanpa sadar. Bukan gaji kecil yang menyakiti mereka, tapi cara mereka memperlakukan dirinya sendiri. Contoh, ngerasa diri gak berharga karena UMR. Minder pas nongkrong sama temen yang hidupnya lebih. Merasa gagal cuma karena belum punya apa-apa. Padahal, harga dirimu itu bukan diisi saldo ATM. Kamu tetap manusia. Tetap layak dihargai. Tetap layak dicintai. Tetap layak bahagia. Walau gaji kecil. Ke-26. Berhenti mengutuk nasib terus-terusan. Curhat itu wajar. Ngomel juga manusiawi. Tapi kalau setiap hari, ngutuk hidup, ngutuk pemerintah, ngutuk keadaan, ngutuk diri sendiri, pelan-pelan kamu malah tenggelam di situ. Akhirnya, masalah belum selesai, mental sudah hancur duluan. Lebih baik alihkan dari mengeluh ke mikir solusi. Walaupun kecil, walaupun pelan. Yang penting mulai. Ke-27. Siapkan diri untuk masa depan tanpa harus kaya sekarang. Bahagia itu bukan cuma hari ini, tapi juga karena kita tahu, gue lagi nyiapin sesuatu buat masa depan gue. Walaupun cuma, nabung 5.000 per hari. Belajar skill gratis di YouTube. Jaga kesehatan. Bangun relasi pelan-pelan. Itu semua bikin hidup kita punya arah. Arah itu bikin bahagia, walau dompet belum tebal. Ke-28. Jangan meremehkan kekuatan rutinitas kecil. Coba perhatikan, hidup kita itu isinya rutinitas kecil. Bangun tidur, mandi, kerja, makan, pulang, tidur. Kalau rutinitas ini kita isi dengan keluhan, marah, ngomel, terpaksa, maka semua jadi berat. Tapi kalau diisi niat baik, rasa syukur kecil, senyum kecil, kesadaran penuh, rutinitas yang sama, rasa hidupnya jadi beda. Ke-29. Bahagia itu kebiasaan, bukan keajaiban. Orang pikir bahagia itu datang tiba-tiba. Padahal, bahagia itu hasil latihan. Latihan mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola ekspektasi, mengelola rasa syukur. Semakin sering dilatih, semakin gampang bahagianya muncul. Walau kondisi belum berubah banyak. Ke-30. Jangan hancur karena omongan orang. Orang selalu punya komentar. Kadang keluarga sendiri, tetangga, teman nongkrong, saudara. Komentarnya, kerja di situ gajinya kecil ya? Kapan sukses? Udah usia segini masih segitu? Ingat, mereka nggak hidup pakai sepatumu. Kamu yang jalanin, bukan mereka. Pendapat orang boleh lewat, tapi jangan sampai jadi tinggal menetap di kepalamu. Ke-31. Tenang di tengah hidup yang nggak tenang. Hidup mungkin nggak pernah ideal. Masalah datang silih berganti. Tapi kamu bisa belajar satu hal, tetap tenang di tengah kekacauan. Tenang bukan berarti gak punya masalah, tapi gue punya masalah, tapi gue gak mau tenggelam di dalamnya. Tenang itu bentuk bahagia tingkat tinggi. Dan itu bisa dilatih, meski gaji kecil. Ke-32. Jangan lupakan diri sendiri. Kadang saking sibuk mikirin tagihan, anak, keluarga, tanggung jawab, kita lupa mikirin diri sendiri. Kapan terakhir kamu istirahat beneran? Kamu ketawa tanpa mikir apa-apa? Kamu nikmatin waktu sendirian? Bahagia juga butuh ruang buat diri sendiri, bukan cuma buat orang lain.
Ke-33. Syukur itu bukan pasrah. Banyak orang salah paham. Mereka pikir, syukur sama dengan pasrah. Padahal beda. Syukur itu menghargai apa yang ada sambil tetap berusaha jadi lebih baik. Kamu bisa bersyukur, tapi tetap ingin hidup lebih layak. Itu bukan salah. Justru itu sehat. Ke-34. Jangan biarkan gagal mematikan masa depan. Orang bergaji kecil biasanya pernah ditolak kerja. Gagal usaha. Salah ambil keputusan. Rugi. Diremehkan. Tapi gagal itu bukan akhir. Yang bahaya itu, kalau kamu berhenti percaya pada dirimu sendiri. Gagal boleh, putus asa jangan. Ke-35. Bangun kebanggaan di hal sederhana. Bahagia itu sering datang dari kebanggaan kecil. Misalnya, bangga karena gak korup. Bangga karena jujur. Bangga karena gak nyusahin orang tua. Bangga karena bertanggung jawab. Bangga karena jadi orang baik. Walaupun gaji kecil, integritas besar. Itu kebahagiaan sejati. Ke-36. Hidup sederhana itu bukan kekalahan. Sekarang banyak orang takut hidup sederhana karena takut dianggap gagal. Padahal hidup sederhana itu lebih tenang, lebih sedikit drama, lebih ringan pikiran, lebih sehat mental. Yang penting, bukan malu hidup sederhana, tapi bangga hidup jujur. Ke-37. Semakin banyak syarat bahagia, semakin lama kamu bahagia. Coba kurangi, aku bahagia kalau. Aku senang kalau nanti. Ganti jadi. Aku mau bahagia sekarang, sebisaku. Bahagia gak perlu nunggu lengkap. Ke-38. Kamu tetap berharga meskipun belum sukses. Ingat ini pelan-pelan. Kamu berharga bukan karena pencapaianmu. Kamu berharga karena kamu manusia. Sukses itu bonus, bukan syarat untuk layak dihargai. Ke-39. Capek itu wajar, menyerah itu pilihan. Orang yang gajinya kecil biasanya lebih capek, lebih kepikiran, lebih sering cemas, lebih jarang istirahat. Dan itu manusiawi. Capek itu normal. Yang penting bukan menghilangkan capek. Tapi jangan biarkan capek berubah jadi putus asa. Istirahat boleh. Nangis boleh. Ngomel boleh. Tapi menyerah? Jangan. 40. Jangan cuma fokus ke kekurangan. Otak kita punya kebiasaan buruk, suka fokus ke yang kurang, bukan ke yang sudah ada. Misalnya, fokus ke gaji kecil. Tapi lupa masih punya kesehatan. Fokus ke tabungan minim. Tapi lupa masih punya keluarga. Fokus ke yang belum punya. Tapi lupa sudah bertahan sejauh ini. Bahagia datang saat kita, gak cuma lihat apa yang kurang. Tapi juga sadar apa yang masih ada. 41. Kenali nilai dirimu di luar uang. Manusia itu jangan sampai diukur cuma dari saldo. Kamu mungkin orang yang setia. Orang yang jujur. Orang yang bertanggung jawab. Orang yang peduli. Orang yang pekerja keras. Itu semua nilai yang mahal. Dunia boleh belum bayar mahal, tapi bukan berarti nilaimu rendah. Kalau disimpulkan, bahagia meski gaji kecil itu soal cara berpikir. Cara berdamai. Cara berjalan. Cara mencintai diri. Bukan soal angka, tapi soal sikap hidup. Tonton sambungannya di video part 3 ya. Dan agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang, tolong di-share ya. Jangan subscribe kalau tidak suka isi video ini. Terima kasih banyak.